Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sofia dengan NPM 2151044. Saya berasal dari Universitas Internasional Batam dengan kode kelas 4 IHPA yang dimana saya akan memaparkan materi untuk memenuhi nilai proyek UAS saya dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat pagi, sore, dan malam, terkhusus untuk dosen pengampu dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Ibu Selvi Rusdiana, SHMH. Baik, di sini saya akan membahas materi selama 1 semester dengan 10 materi topik selama 30 menit ke depan. Baik, saya akan membahas tentang topik 1, yaitu dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Pembahasannya yang dimana tentang konsep negara hukum, filosofi dan pengertian hukum acara peradilan tata usaha negara. Dimulai dari latar belakang hukum acara peradilan tata usaha negara atau biasa yang disebut HAPTUM. Tidak terlepas dari filosofinya, keberadaan peradilan TUM itu juga tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum atau Rechtsstaat atau rule of law, di mana konsep negara hukum lahir untuk menentang kekuasaan pemimpin yang sewenang-wenang dan otoriter. Beranjak dari hal di atas, maka pengertian HAPTUN adalah hukum yang mengatur tentang cara menyelesaikan sengketa TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk Batam sendiri ada pengadilan tata usaha negara yang bernama Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang berada di Jalan Insinyur Sutarmi nomor 3, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Nah, untuk pengadilan tingginya ada terdapat di Medan. Baik, kita akan masuk ke sejarah pembentukan peradilan tata usaha negara. Yang pertama yaitu masa sebelum kemerdekaan, dan kedua masa kemerdekaan, dan yang ketiga yaitu masa Orde Lama, dan yang keempat ada pada masa Orde Baru yang akan saya jelaskan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Pada pasal 10 ayat 1 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Menindaklanjuti amanat UU ini, maka melalui DPR disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang penerapan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang menjadi dasar operasional PETUN. Kita masuk ke C, tujuan pembentukan peradilan tata usaha negara, yaitu tujuannya dibentuk peradilan tata usaha negara adalah untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang dari badan atau pejabat tata usaha negara. Bentuk dari pelaksanaan wewenang tersebut dapat berupa tindakan material dan tindakan hukum seperti menerbitkan keputusan tata usaha negara. Pengawasan hukum melalui PETUN dilakukan menurut prosedur, yaitu dari gugatan dan berakhir dengan putusan, agar badan atau pejabat tata usaha negara tidak bertindak sewenang-wenangnya melakukan perbuatan yang dapat merugikan warga masyarakat. Kedua, agar badan pejabat tata usaha negara benar-benar melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepadanya. Dan yang terakhir, ada agar badan pejabat tata usaha negara itu mengeluarkan produk berupa surat keputusan sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik atau AAUPB. D, kita masuk ke asas-asas peradilan tata usaha negara yang mendapat perhatian khusus dalam HAPTUN adalah: pertama, asas praduga rehmatik. Asas ini itu mengandung makna bahwa setiap tindakan pejabat tata usaha negara harus dianggap rehmatik sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan ketun yang digugat selama ketun yang disengketakan belum diputus atau diuji sah atau tidaknya oleh majelis hakim, maka ketun tersebut haruslah dianggap sah menurut hukum, sehingga ketun tersebut tetap dapat dilaksanakan menurut hukum. Untuk melaksanakan ketun tersebut, pada dasarnya kembali pada pertimbangan pejabat tun tersebut, apakah akan dilaksanakan dengan segera atau ditangguhkan. Kedua, asas hakim aktif. Keaktifan hakim yang dimaksud untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat tun, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Hakim berperan aktif terlihat dari sidang sejak dari permulaan proses sampai akhir, bahkan sejak sebelum proses persidangan dimulai, yaitu sejak tahap pemeriksaan persiapan guna melengkapi gugatan penggugat yang kurang jelas sebelum sidang pokok perkara. Yang ketiga, ada asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, yaitu erga omnes, sehingga tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara saja.
Keempat, yaitu asas acara dengan tulisan tidak diwajibkan bantuan hukum. Keenam, ada asas hukum pembuktian bebas terbatas. Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dan kepada siapa beban pembuktian tersebut diberikan. Di samping itu, hakim juga berwenang menentukan alat bukti mana yang diutamakan dan kekuatan pembuktian. Namun, hakim dalam menerapkan pembuktian dibatasi oleh ketentuan pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang ketujuh, ada asas gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara. Oleh sebab itu, dalam asas ini selama ketun tersebut belum diputus atau diuji sah oleh hakim, maka ketun itu harus dianggap sah menurut hukum. Namun demikian, apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak atas permohonan penggugat, ketua atau pengadilan atau majelis hakim dapat memberikan penetapan sela tentang penundaan pelaksanaan keputusan tun yang disengketakan. Kedelapan, yaitu asas berperkara dengan cuma-cuma. Pencari keadilan yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma. Dan ketidakmampuan seseorang ditentukan oleh tingkat penghasilannya yang rendah sehingga tidak mampu membayar biaya perkara di pengadilan. Ketidakmampuan ini diajukan oleh pemohon dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa. Selanjutnya, ketua pengadilan yang akan memberikan pertimbangan terhadap pengajuan tersebut dengan mengeluarkan penetapan. Nah, yang kesembilan, ada asas pengajuan gugatan ke pengadilan terdekat dengan tempat kediaman penggugat. Ke-10, asas pemeriksaan dengan acara cepat. Ke-11, asas kemungkinan diadili oleh pengadilan yang dekat dengan kediaman penggugat dalam hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tun yang bersangkutan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Gugatan sengketa tun dapat diajukan ke pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat berdasarkan pasal 54 ayat 4. Nah, ke-12, asas kesaksian badan atau pejabat tata usaha negara. Setiap orang yang dipanggil menghadap persidangan untuk menjadi saksi tetapi menolak, maka ia dapat dipaksa untuk dihadapkan ke persidangan dengan bantuan aparat kepolisian. Nah, hal ini juga berlaku bagi badan atau pejabat tun yang dipanggil sebagai saksi. Nah, asas ke-13, yaitu asas prosedur penolakan atau di misal prosedur ketua petun mengadakan rapat musyawarah untuk menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasarkan sebelum dilakukannya persidangan. Disebabkan hal-hal tertentu, prosedur ini merupakan kekhususan dalam hakim. Asas ke-14, yaitu asas pemeriksaan persiapan. Pada tahap pemeriksaan persiapan, hakim memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya atau meminta penjelasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan guna melengkapi sesuai yang diperlukan untuk gugatan. Nah, asas yang terakhir, 15, asas tidak mengenal perdamaian. Haptun tidak mengenal upaya perdamaian bagi para pihak yang bersengketa seperti di peradilan umum. Kita masuk ke dasar hukum peradilan tata usaha negara, yaitu pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU 05 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, menyatakan peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Yang kedua, yaitu dasar hukumnya pasal 5 junto pasal 8 UU Peradilan Tun menyatakan ayat 1, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh A. Pengadilan Tata Usaha Negara, B. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan yang kedua, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Yaitu kita masuk ke kekhususan pada acara peradilan tata usaha negara. Apa nih kekhususan yang terdapat di Haptun ini? Yaitu yang membedakan dengan hukum acara perdata. Yang kedua, topik kedua, yaitu objek dan subjek sengketa peradilan tata usaha negara. Kita masuk ke objek. Peradilan Tun pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 berbunyi, keputusan tata usaha negara adalah suatu penangkapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tun yang berisi tindakan hukum Tun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bagaimana sih objek sengketa yang bersifat positif itu? Dari ketentuan pasal tersebut ada unsur-unsur ketun, maka unsur tersebut tidak akan saya bahas pada topik kedua ini, tetapi pada topik ketiga saja. Nah, objek sengketa yang bersifat fiktif negatif, maka fiktif negatif ini adalah objek gugatan ini tidak berwujud suatu surat keputusan. Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan Tun. Sikap badan atau pejabat Tun yang tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan tersebut dapat diajukan ke pengadilan Tun dengan gugatan agar dalam
keputusannya, pengadilan tun memerintahkan badan atau pejabat tun tersebut menerbitkan keputusan tun yang dimohonkan. Kita masuk ke objek sengketa yang bersifat fiktif positif. Keputusan fiktif positif adalah kebalikan dari fiktif negatif, yaitu sikap diamnya pejabat tun dianggap telah mengabulkan permohonan untuk dikeluarkannya keputusan yang dimohonkan. Oke, baik, selanjutnya itu subjek sengketa. Di peradilan tun, para pihak atau subjek yang berperkara atau bersengketa di pengadilan tun adalah penggugat. Yang dapat menjadi pihak penggugat itu di dalam perkara atau sengketa tun dalam pengadilan tun adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dan dikeluarkan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tun baik di pusat maupun di daerah. Yang kedua yaitu tergugat. Pihak tergugat adalah badan pejabat tun yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Nah, pengertian urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Nah, masuk ke C yaitu intervensi, yaitu masuknya pihak ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan. Pihak yang membela sengketa haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu yang bersengketa. Ketentuan pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa ikut sertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan sengketa tun yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara dimungkinkan dalam bentuk pertama, tun senkoms. Dalam hal ini pihak ketiga dengan kemauan sendiri dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk ikut serta dalam proses pemeriksaan sengketa tun yang sedang berjalan guna mempertahankan atau membela hak dan kepentingan sendiri agar ia jangan sampai dirugikan oleh keputusan pengadilan. Jika permohonan ini dikabulkan, pihak ketiga tersebut berkedudukan sebagai penggugat, intervensi sebagai pihak yang mandiri dalam proses pemeriksaan sengketa tersebut dan disebut intervenian. Nah, yang kedua yaitu fugging. Dalam hal ini ikut sertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara yang sedang berjalan adalah permintaan salah satu pihak yang bersengketa yaitu penggugat atau tergugat. Permohonan diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan agar pihak ketiga yang dimaksud agar dapat diikut sertakan dalam proses pemeriksaan sengketa tun yang berjalan untuk bergabung dengan pihak pemohon guna memperkuat posisi hukum pihak yang memohon. Yang ketiga, intervensi khusus. Dalam hal ini, masuknya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan sengketa tun yang berjalan adalah atas prakarsa hakim yang memeriksa sengketa tersebut. Di sini pihak ketiga ditarik dalam proses pemeriksaan suatu sengketa tun yang sedang berjalan, bergabung dengan tergugat sebagai tergugat kedua. Intervensi. Sifat khusus dari intervensi ini adalah karena ikut sertanya pihak ketiga dalam sengketa yang sedang berjalan tersebut adalah atas perintah hakim guna mempermudah penyelesaian sengketa yang bersangkutan. Kita masuk ke topik ketiga, yaitu sengketa tata usaha negara, keputusan tata usaha negara dan kompetensi peradilan tata usaha negara yang pembahasannya yaitu sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara itu berawal dari dikeluarkannya surat keputusan tata usaha negara atau yang biasa kita sebut ketun, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang berisi tindakan hukum tun yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, kita masuk ke B, keputusan tata usaha negara. Yang pertama yaitu penetapan tertulis. Suatu keputusan memang diharuskan dalam bentuk tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya, seperti surat keputusan pemberhentian pegawai dan sebagainya. Nah, persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan pembuktian suatu keputusan yang memenuhi syarat tertulis tersebut akan merupakan suatu keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkannya dan maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat eksekutif. Yang ketiga, berisi tindakan hukum tata usaha negara. Tindakan hukum tata usaha negara yaitu tindakan hukum yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain yang dikenakan keputusan atau tindakan tersebut. Yang keempat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan atau tindakan hukum tata usaha negara tersebut yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang tidak terkait dengan hukum publik. Maksudnya adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum. Yang kelima, bersifat konkret, individual, dan final. Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam ketun itu tidak abstrak, tetapi berwujud, dapat tertentu
ditentukan. Contohnya, keputusan mengenai pemberhentian si A sebagai pegawai negeri sipil, pembatalan alokasi lahan kepada si B, penjemputan izin usaha kepada si C, dan lain-lain. Dan bersifat individual, artinya ketun itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu orangnya, baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seseorang, tiap-tiap nama orang terkena keputusan itu disebutkan saja. Contohnya, keputusan tentang pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang tanah atau rumahnya terkena keputusan tersebut. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang dituju oleh keputusan tersebut. Contohnya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri sipil yang masih memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Yang ketujuh, menimbulkan akibat hukum. Kita masuk ke kompetensi peradilan tata usaha negara, yaitu kompetensi absolut pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kompetensi absolut petun adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pasal 1 angka 4 UU nomor 5 tahun 1986, Jungto nomor 9 tahun 2004, kompetensi relatif pasal 6 dan 54 nomor 5 tahun 1986 berhubungan dengan batas wilayah hukum yang menjadi kewenangan pengadilan tersebut dari suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa, yaitu penggugat atau tergugat, berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu. Kita masuk ke topik keempat, yaitu gugatan tata usaha negara, yaitu pembahasannya tentang gugatan tata usaha negara. Pengertian gugatan yang disebutkan di dalam pasal 1 angka 11 UU nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, yaitu gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan. Sehingga dapat disimpulkan petitum pokok gugatan yang hanya meminta agar ketun yang digugat itu batal atau tidak sah dan dibolehkan adanya tuntutan tambahan berupa ganti rugi, dan dalam sengketa kepegawaian berupa rehabilitasi. Dan yang B, kepentingan mengajukan gugatan, yaitu pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tun menyatakan hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tun. Kita masuk ke tenggang waktu mengajukan gugatan. Dengan terbitnya Perma nomor 6 tahun 2018 diharuskan melakukan upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan Tun, maka tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tun dihitung 90 hari sejak adanya keputusan atas upaya administratif. Kita masuk ke upaya administratif sebagai prasyarat gugatan. Upaya administratif sebagai prosedur yang ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap keputusan Tun, di mana penyelesaiannya dilakukan di lingkungan pemerintahan sendiri sebelum gugatan diajukan ke petun, terdiri dari keberatan dan banding administratif. Ketentuan upaya administratif dimaksudkan sebagai jaminan perlindungan hukum bagi orang atau badan hukum perdata yang diberikan oleh badan atau pejabat di lingkungan pemerintahan sendiri sebelum mengajukan perlindungan hukum ke pengadilan. Apabila orang atau badan hukum perdata tersebut keberatan dengan hasil upaya administratif, barulah dapat mengajukan ke Pengadilan Tun. Jika tidak menempuh upaya administratif, maka gugatannya dinyatakan tidak diterima oleh hakim. Upaya administratif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ada dua, yaitu caranya banding administratif dan dua yaitu keberatan. Kita masuk ke permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang disengketakan pada gugatan Tun. Dikenal adanya permohonan penundaan, yaitu skorsing. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan penundaan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan ketun. Namun, pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan penundaan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya ketun tersebut. Kita masuk ke format gugatan. Nah, kita masuk ke syarat formal. Gugatan harus memuat pertama, nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya. Yang kedua, nama jabatan, tempat kedudukan tergugat.
Kita masuk ke syarat material. Secara material, gugatan harus menguraikan tentang: pertama, dasar gugatan atau posita atau fundamentum pantendi yang pada pokoknya berisi uraian tentang A. Adanya surat keputusan tun yang akan dijadikan sebagai objek gugatan. B. Adanya kepentingan penggugat yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tun tersebut. Dan C. Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU. Dan D. Uraian tentang alasan-alasan menggugat sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 ayat 2 huruf A dan B UU Peradilan Tun, yaitu keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan selanjutnya, keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang kedua, tuntutan atau petitum tuntutan atau petitum ini adalah hal-hal yang dimana dalam gugatan untuk diputuskan. Oke, kita masuk ke topik kelima, dismissal proses dan pemeriksaan persiapan pembahasan. Yang kita bahas adalah kekhususan dalam haptun, yaitu dismissal proses dan pemeriksaan persiapan. Nah, pemeriksaan persiapan kekhususan dalam haptun ini maksudnya adalah bahwa dismissal proses dan pemeriksaan persiapan tidak dimiliki oleh hukum acara lainnya, misalnya dalam hukum acara perdata. Nah, yang B, tahapan dismissal proses ini, dalam tahap ini ketua pengadilan akan memeriksa berkas gugatan dan ketua pengadilan tun dapat mengambil dua sikap. Yang pertama, apabila ketua pengadilan tun menganggap bahwa perkara tersebut layak dilanjutkan proses pemeriksaannya karena telah sesuai dengan undang-undang peradilan tun, maka ketua akan menandatangani form lolos dismissal yang telah tersedia di pengadilan tun. Dalam hal ini, ketua pengadilan tun akan melanjutkan untuk melihat dan mempertimbangkan apabila terdapat permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tun, permohonan untuk beracara cepat atau beracara cuma-cuma. Di samping itu, ketua pengadilan akan menunjuk dengan suatu penetapan mengenai hakim atau majelis hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Masuk yaitu apabila ketua pengadilan tun menganggap bahwa perkara tersebut memenuhi pasal 62 ayat 1 huruf A sampai dengan E UU Peradilan Tun, maka ketua pengadilan akan menerbitkan penetapan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena memenuhi salah satu atau beberapa ketentuan. Sebelum menerbitkan penetapan dismissal, ketua pengadilan berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan para pihak apabila dianggap perlu dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dihadiri oleh ketua pengadilan tun, ketua panitera pengadilan tun, dan para pihak dan atau kuasanya. Namun demikian, untuk pengucapan penetapan bahwa perkara tersebut tidak lolos dismissal dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Perlawanan terhadap penetapan dismissal terhadap penetapan ketua pengadilan tun yang menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena memenuhi salah satu atau beberapa ketentuan dalam pasal 62 ayat 1 huruf A sampai dengan E UU Peradilan Tun, penggugat dapat mengajukan perlawanan sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat 3 UU Peradilan Tun. Dan kita masuk ke C, pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada penggugat yang pada umumnya adalah warga masyarakat yang kedudukannya lemah bila dibandingkan dengan tergugat sebagai pejabat tata usaha negara. Dalam posisi yang lemah tersebut, sangat sulit bagi penggugat untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat. Dalam pemeriksaan persiapan, hakim diharapkan akan berperan aktif dalam memeriksa sengketa, antara lain dengan meminta penggugat untuk melengkapi alat-alat bukti sebelum sidang berlangsung dan meminta badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh pengadilan. Kita masuk ke topik ke-6, pemeriksaan acara cepat atau acara singkat dan acara biasa. Nah, pembahasannya itu tentang pemeriksaan acara cepat. Pemeriksaan dengan acara cepat dapat dimohonkan oleh penggugat dalam hal ada kepentingan penggugat yang cukup mendesak. Nah, selambat-lambatnya 14 hari sesudah permohonannya diterima, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. Terhadap penetapan ini tidak dapat digunakan upaya hukum, yaitu banding dan kasasi. Jika seandainya permohonan untuk diadakan pemeriksaan acara cepat dikabulkan oleh pengadilan, maka pemeriksaan sengketa dilakukan dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya penetapan yang mengabulkan permohonan penggugat untuk diadakan pemeriksaan sengketa dengan acara cepat, menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana dilakukan dalam pemeriksaan sengketa dengan acara biasa. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua belah pihak masing-masing ditentukan lebih dari 14 hari.
kita masuk ke pemeriksaan acara singkat, yaitu acara singkat khusus untuk menyidangkan perkara perlawanan atas penetapan demisal. Dan kita masuk ke pemeriksaan acara biasa. Pemeriksaan dengan acara biasa adalah acara yang ditempuh secara normal dan seharusnya dilalui oleh tiap gugatan yang diajukan, yaitu terhadap jalannya proses gugatan tidak diterapkan acara khusus seperti acara cepat dan singkat. Kita masuk ke topik ketujuh. Alur tata cara persidangan, peradilan tata usaha negara, konvensional dan ICOT. Pembahasan pemeriksaan sengketa tun diawali dengan pengajuan gugatan di petun sesuai wilayah hukumnya. Pengajuan gugatan dapat dilakukan secara konvensional maupun secara elektronik melalui ICOT dengan melengkapi semua persyaratan yang telah dilakukan dan membayar biaya panjar perkara. Setelah didaftarkan dalam register perkara, maka para pihak diberikan nomor registrasi perkara. Beberapa hari berikutnya, para pihak mendapatkan panggilan sidang baik melalui pos tercatat maupun melalui email yang telah didaftarkan di kepanitraan petun. Pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak atau kuasa hukumnya hadir di persidangan, dilakukan pemeriksaan persiapan. Setelah proses pemeriksaan persiapan selesai, maka ditetapkan hari persidangan selanjutnya, yaitu persidangan yang terbuka untuk umum dengan agenda jawaban tergugat, baik dilakukan secara konvensional maupun ICOT. Agenda sidang selanjutnya adalah replik, yaitu jawaban dari pihak penggugat atas eksepsi atau jawaban yang disampaikan tergugat. Setelah itu, agenda sidang berikutnya adalah penyampaian duplik tergugat yang disampaikan dalam persidangan konvensional ataupun melalui ICOT. Setelah selesai agenda jawab-menjawab, maka masuklah pada tahapan persidangan dengan agenda pembuktian. Ajaran pembuktian yang dianut dalam hatun adalah pembuktian bebas terbatas, yakni hakim berhak menentukan mengenai beban pembuktian, siapa yang harus membuktikan, namun untuk alat bukti berpedoman pada ketentuan pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terbukti dari bukti tulisan saksi, ahli, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Setelah selesai seluruh tahapan pembuktian, maka sampailah pada agenda kesimpulan, dan terakhir adalah agenda putusan yang dapat dilakukan secara konvensional maupun secara elektronik melalui ICOT. Kita masuk ke topik ke-8, yaitu upaya hukum pembahasan. Upaya hukum adalah permohonan dari salah satu atau beberapa pihak berperkara kepada pengadilan tinggi agar membatalkan putusan yang dimohonkan untuk upaya hukum tersebut. Upaya hukum terdiri dari upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi, dan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Pada dasarnya, pemeriksaan tingkat banding sama dengan pemeriksaan tingkat pertama, yaitu memeriksa fakta dan sekaligus menerapkan hukumnya, di mana pemeriksaan pada tingkat banding adalah sebagai pengadilan fakta terakhir untuk melengkapi pemeriksaan fakta yang telah dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama. Hukum acara yang berlaku pada tingkat peradilan petun pada dasarnya berlaku juga untuk pemeriksaan di tingkat banding. Kasasi bertujuan untuk menciptakan kesatuan hukum dan kesamaan dalam peradilan sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum. Sedangkan peninjauan kembali adalah suatu upaya salah satu pihak yang memohon kepada Mahkamah Agung agar memeriksa kembali dan membatalkan suatu putusan, baik putusan petun atau putusan pengadilan tinggi ataupun DMA yang telah berkekuatan hukum tetap. Masuk ke topik 9, eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara. Pembahasan pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 1986 menentukan hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Suatu putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila terhadap putusan tersebut sudah tidak tersedia lagi upaya hukum biasa, yaitu banding ataupun kasasi. Pelaksana putusan peradilan tun adalah pejabat tun, yaitu badan atau pejabat pemerintah yang menerbitkan putusan tun dan atau melakukan tindakan dengan diawasi ketua pengadilan tingkat pertama, yaitu putusan pengadilan lazimnya dilaksanakan secara sukarela oleh badan atau pejabat tun, mengingat pejabat tun adalah orang negara yang harus selalu patuh termasuk pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pejabat tun, Undang-Undang Peradilan Tun telah menyediakan sarana pemaksaan agar putusan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu ganti rugi, pembayaran utang paksa, sanksi administratif, pengumuman di media massa cetak, pengajuan ke presiden dan lembaga perwakilan rakyat, serta rehabilitasi. Kita masuk ke topik terakhir, yaitu 10 sengketa tata usaha negara, khusus pembahasan dengan diundangkannya UU nomor 30 tahun 2014 tentang administratif pemerintahan yang mengatur hukum material terkait peradilan tun. Maka semua pemeriksaan perkara selain acara biasa, acara cepat, dan acara singkat sebagaimana diatur dalam UU Peradilan Tun lazim disebut sebagai tun khusus. Istilah ini merujuk pada pengaturan
Acara khusus dalam pemeriksaan sengketa itu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga sengketa yang dulunya merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadilinya dengan diterbitkannya hukum acara khusus untuk memeriksa sengketa tertentu, maka menjadi kewenangan peradilan tun untuk memeriksanya, seperti permohonan fiktif positif, permohonan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, serta informasi publik perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah, sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, sengketa proses pemilihan umum, dan sengketa pemilihan kepala daerah.